Baiklah, kita lanjutkan program tahfidz seluruh Al-Quran. Kita sudah sampai pada surah An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa ini ada ayat yang cukup panjang tetapi penting untuk kita hafalkan, yaitu surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ini ayat yang bicara tentang hukum-hukum warisan. Baik, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. Fa in kunna nisaa Ada 3 ayat yang merupakan pokok ilmu pembagian warisan. Yang pertama ini ayat 11, yang kedua ayat 12, yang ketiga ayat terakhir dari surat An-Nisa. Dari sisi qiraah ada 2 perbedaan. Pada ayat 11 ada kata-kata yusi. Nah, ini boleh dibaca dengan yusa seperti yang tadi saya baca. Maka boleh yusi, boleh yusa. Kemudian ayat 12 sama juga. Biasanya kita membacanya yusa, tetapi boleh juga dibaca yusi. Nah, sehingga dengan ilmu qiraat ini kita lebih mudah. Mau baca yusi atau yusa, dua-duanya benar, tidak ada salah. Tapi kalau kita pakai riwayat Hafs saja, maka harus ingat, okay? Yang awal yusi, yang kedua yusa. Nah, maka ini enaknya kalau kita punya ilmu qiraat, lebih mudah dalam menghafal Quran karena dua-duanya benar. Baik, mari kita bahas tafsirnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikumullah, Allah memberikan wasiat kepada kalian fi auladikum, dalam masalah anak-anak kalian. Para ulama mengambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya ini menunjukkan Allah lebih kasih sayang kepada manusia daripada para manusia tersebut
kepada mereka sendiri. Karena Allah ini berikan wasiat, padahal biasanya wasiat itu dari seorang bapak kepada anaknya. Wasiat diberikan kepada orang lain supaya dia berbuat sesuatu pada anaknya. Tetapi di sini Allah wasiat untuk anak-anak kita. Berarti Allah lebih sayang kepada anak-anak kita daripada kita kepada anak-anak kita. Allah lebih rahmat kepada hamba-hambanya daripada para hamba kepada diri mereka sendiri. Sampai Allah turunkan langsung ayat yang berkaitan dengan anak-anak kita. Jadi Allah tidak rela kalau anak-anak kita itu dizalimi. Ayat ini berkaitan dengan kezaliman orang-orang Arab jahiliyah kepada para anak-anak. Kalau ada orang mati, maka mereka hanya memberikan warisan dari harta orang yang mati tadi, orang yang memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, dia harus laki-laki, maka anak perempuan tidak dapat warisan. Syarat yang kedua, dia harus dewasa, karena kalau sudah dewasa dia bisa membantu dalam peperangan, bisa menambah kekayaan. Karena kalau perang menang dapat ghanimah, kekayaan bertambah. Nah, maka anak kecil meskipun laki-laki nggak dapat warisan. Harus laki-laki dan harus dewasa. Ini zalim terhadap kaum perempuan. Ini zalim terhadap anak-anak. Maka Allah turunkan ayat ini. Allah tidak rela kalau ada kezaliman terhadap anak-anak manusia. Ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada manusia daripada mereka kepada mereka sendiri. Wasiatnya apa? Allah katakan lidzakari, untuk laki-laki, maksudnya anak laki-laki, mithlu semisal hadzi, bagian al-unthayain, dua anak perempuan. Maka kalau ada seorang laki-laki mati, dia meninggalkan anak dua misalnya, ada laki ada perempuan. Nah, cara membaginya adalah anak laki-laki dikasih dua jatahnya anak perempuan. Anak perempuan misalnya dapat 5 juta, berarti anak laki-lakinya dapat 10 juta. Bagian anak ini berapa? Apakah setengah, ataukah separuh, ataukah seperempat? Tidak disebutkan oleh Allah. Ketika tidak disebutkan, ini menunjukkan bahwasanya bagian anak itu adalah asobah. Kita sudah pernah belajar mawaris ya di tempat ini, bahwasanya warisan itu ketika ada orang mati itu ada dua macam. Ada yang bersifat faraid, yaitu bagiannya sudah ditentukan oleh Allah, seperempat, sepertiga, seperenam dan sebagainya. Ada yang bagiannya tidak ditentukan, yang disebut asobah, sisa. Kalau semua sudah dapat jatahnya, nah sisa berapa? Nah itu namanya asobah. Nah dalam ayat ini Allah tidak sebutkan anak laki-laki jatahnya berapa, seperempatkah, seperenamkah? Enggak ada. Anak perempuan berapa? Berarti ini maksudnya adalah asobah. Sehingga seandainya saya mati, Abu Zaidan mati, nah, maka nanti yang dikasih warisan siapa? Bapaknya berapa dulu, ibunya berapa dulu, istrinya berapa dulu. Udah kena semua. Nah terus sisanya untuk anak-anak saya. Kalau anak-anak saya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, maka yang laki-laki kasih 2 kali lipat bagi anak perempuan. Itulah kenapa di sini tidak disebutkan berapa bagiannya, itu karena asobah. Kemudian Allah mengatakan, fa in kunna, maka jika adalah mereka anak-anak itu nisaan, beberapa wanita, fauqafnataini, di atas 2, falahunna, maka bagi mereka thulutha, 2/3, ma tarak, dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit dari harta warisannya. Kalau orang mati meninggalkan anak perempuan, maksudnya tidak ada anak laki-laki, dan anak perempuannya itu adalah fauqafnatain, di atas 2, maka jatahnya adalah 2/3 dari warisan. Nah 2/3 ini namanya faraid, karena sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tidak ditentukan namanya asobah. Maka bagian warisan ada 2 macam, ada asobah, ada faraid. Nah di sini faraid ini karena sudah ditentukan 2/3. Kapan 2/3 itu? Kalau anaknya hanya perempuan dan perempuannya jumlahnya fauqa tsnatain. Fauqa di atas itsnatain 2. Jangan salah paham. Kalau kita memahami dengan pemahaman kita, di atas 2 itu adalah 3. Tapi tafsirnya ternyata enggak begitu. Mayoritas para ulama tafsir sepakat bahwasanya yang dimaksud di atas 2 itu maksudnya adalah 2 atau lebih. Maka kalau saya mati, saya punya 2 anak perempuan saja, maka 2 anak perempuan saya ini mendapatkan
bagian warisan faraid berupa 2/3 dari harta peninggalan saya, 2 atau lebih. Makanya fawqa tsnatain ini kalau mau diterjemahkan yang lebih gampang itu adalah itsnataini fawqa, 2 atau lebih. Jadi nerjemahkannya dibalik supaya tidak salah paham. Tapi kalau diterjemahkan per kata ya fawqa di atas, itsnataini 2. Tapi maksudnya 2 atau ke atas, 2 atau lebih. Hanya Ibnu Abbas saja yang menafsirkan ayat ini sesuai zahirnya. Maka Ibnu Abbas berpendapat kalau yang mati itu meninggalkan 2 anak perempuan, maka jatahnya bukan 2/3. 2/3 itu kalau anaknya 3, karena Allah mengatakan di atas 2. Itu hanya Ibnu Abbas saja yang nafsirkan gitu. Sementara dalam masalah ilmu faraid, yang paling mantap di antara sahabat Nabi bukan Ibnu Abbas. Rasul sudah memuji Zaid bin Thabit sebagai sahabat Nabi yang paling ahli faraid, dan Zaid bin Thabit menafsirkan ayat ini fawqa tsnatain, itu bukan di atas 2 tetapi 2 atau lebih. Kita lihat bagaimana Nabi memuji Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu dalam masalah bab warisan. Afradukum, kalau tidak ada afraduhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa afraduhum Zaid bin Thabit. Orang yang paling ahli dalam bidang faraid di antara umatku adalah Zaid bin Thabit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan yang lain-lainnya. Ada juga dalam kitab Sunan ya. Hadisnya sahih. Nah, sekarang kita lihat ini Ibnu Abbas tafsirannya beda dengan Zaid bin Thabit. Mana yang dimenangkan? Kita lihat ternyata ini adalah dalam bab faraid. Dalam bab faraid Nabi katakan paling ahli adalah Zaid bin Thabit. Nah, maka kita ikuti tafsiran Zaid bin Thabit bahwasanya fawqa tsnatain bukan 3 tetapi 2 atau lebih. Maka kalau anaknya hanya perempuan 2, jatahnya adalah 2/3. Kita lanjutkan. Wa in kanat, dan jika adalah anak itu wahidatan, 1 perempuan, falaha, maka baginya an-nisfu, separuh. Maka kalau saya mati, anak saya hanya 1 dan itu cewek, dia mendapatkan jatah separuh. Lebih banyak karena dia hanya sendiri, ya wajar lah ya, kalau orangnya banyak ya bagiannya jadi kemudian lebih banyak lagi. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya. Nah, ini sampai di sini sudah tidak bicara bagian warisan anak, tapi sekarang sudah bicara tentang bagian warisan orang tua. Allah katakan wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya, likulli wahidin, untuk masing-masing, minhuma, dari keduanya, as-sudus, mendapatkan 1/6, mimma tarak, dari apa yang dia tinggalkan, in kana lahu waladun, jika adalah si mayit memiliki anak. Jadi kalau saya mati, maka bapak ibu saya mendapatkan jatah masing-masingnya 1/6. Bapak saya 1/6, kemudian ibu saya juga 1/6. Kenapa? Saya punya anak. Seandainya saya tidak punya anak gimana? Allah jawab, fa illam yakul lahu waladun, kalau dia tidak memiliki anak, wa warithahu abawahu, dan yang mewarisinya adalah kedua orang tuanya saja, fali ummihi, maka untuk ibunya ats-tsuluts, 1/3. Nah, jadi jatahnya ibu saya naik, yang mestinya dapat 1/6 jadi 1/3. Kenapa? Saya nggak punya anak. Nah, maka jatah ibu jadi lebih banyak. Yang seperti ini dalam ilmu faraid disebut sebagai mahjub nuqsan. Mahjub nuqsan itu kalau ada anak maka jatahnya jadi berkurang, kalau tidak ada anak jatahnya jadi bertambah. Nah, ketika berkurang itu namanya mahjub nuqsan. Itu sekedar istilah aja ya dalam ilmu faraid kalau siapa yang mempelajarinya. Di sini Allah hanya mengatakan fali ummihi tsuluts, ibunya dapat 1/3. Bapak berapa tidak disebutkan oleh Allah. Nah, ingat kaidah tadi. Kalau tidak disebutkan jatahnya berapa, itu berarti dia mendapatkan apa? Asobah. Maka seandainya saya mati dan saya tidak punya anak, cara membagi warisan gimana? Istri saya kasih dulu.
Kemudian ibu saya kasih dulu. Kasih berapa? Thuluth, sepertiga. Udah, sisa, nah sisa kasihkan bapak. Itu cara membaginya. Ada kemungkinan lain. Allah katakan, fa in kana lahu ikhwatun. Kalau dia mayit ini memiliki ikhwatun, beberapa saudara. Fali ummihi, maka untuk ibunya as-sudusu, 1/6, turun lagi jadi 1/6. Jadi kalau saya mati, saya tidak punya anak, tetapi saya punya saudara, maka jatah ibu saya turun lagi jadi 1/6. Padahal saudara-saudara saya tadi tidak dapat bagian warisan, Pak. Saya mati, saya punya bapak ibu, saya tidak punya anak. Nah, saudara-saudara saya tadi sebenarnya nggak dapat warisan dari saya, tetapi gara-gara ada mereka, maka jatah ibu saya berkurang dari 1/3 menjadi 1/6. Kok bisa seperti itu? Nah, jadi gini, Islam itu kan sangat adil. Islam itu tidak pernah membebani seorang wanita untuk kasih nafkah. Nafkah itu selalu dibebankan kepada pria, kepada laki-laki. Maka kalau saya mati, saya masih punya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara saya itu masih kecil, siapa yang tanggung jawab menafkahi mereka? Kan yang menafkahi kan bapaknya. Nah, maka wajar kalau dalam kasus ini saudara-saudara saya meskipun tidak dapat bagian warisan dari saya, tetapi ibu kasih sedikit 1/6 supaya bapak dapat banyak. Kenapa? Bapak nanti akan menanggung anak-anak ini tadi, yang merupakan saudara-saudara saya tadi. Yang nanggung adalah bapak saya. Nah, maka Islam di sini sangat adil. Jadi betul-betul pembagian warisan ini sudah sangat detail sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia mengatakan bahwasanya ini pembagian warisan tidak benar, ini kurang adil, itu karena otaknya nggak bisa mikir. Kalau dia bisa mikir, mengetahui hakikat bagaimana pembagian warisan ini, pasti sadar betul bahwasanya pembagian ini sudah sangat-sangat adil. Tidak mungkin orang mengatakan ini kenapa ada saudara kemudian menyebabkan ibunya jadi berkurang jatahnya, padahal saudara tidak dapat bagian warisan sama sekali. Nggak akan ngomong gitu ya, karena paham bagaimana Islam mengatur warisan ini. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya warisan itu dibaginya adalah kapan? Mim ba'di wasiyatin, setelah wasiat, yusobiha atau yusibiha, yang diwasiatkan atau yang si mayit wasiatkan, audainin atau setelah hutang. Jadi cara mengurusi harta warisan itu urutannya ada 4. Yang pertama, harta warisan itu diambil untuk mengurusi pengkafanan, penguburan jenazah. Diambilkan dari harta warisan. Kalau tidak ada dari anaknya yang mau membayari, tapi kalau ada yang mau membayari ya nggak apa-apa, silahkan. Zaman dulu kan kain itu mahal, Pak. Satu kain kafan 1 lembar aja, ya itu bisa 2 juta. Nah kalau 3 lembar tinggal dikalikan aja, 2 juta kali 3, 6. Nah sekarang kain kan murah, sehingga bapak mati itu sudah anak-anaknya sudah pasti membelikan kain kafannya. Nah zaman dulu tidak begitu, maka kain kafan diambilkan dari warisan. Ambil 6 juta, beli 3 helai kain kafan untuk mengkafani si mayat tadi. Ini yang pertama. Kalau sudah itu kemudian hutang dibayarkan. Dan hutang ini ada 2 macam, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Dahulukan dulu hutang kepada Allah. Misalnya apa? Orang dia puasa, punya utang puasa Ramadan, nggak bisa bayar, akhirnya sampai mati. Nah sudah, boleh dibayari dengan fidyah. Nah, itu dari uangnya si mayit. Ini hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada manusia. Kemudian nomor 3 adalah wasiat. Selesaikan wasiatnya dulu. Dia punya wasiat apa? Mungkin wasiat wakaf sepertiga hartanya untuk pesantren atau untuk masjid dan sebagainya. Nah, selesaikan wasiat, baru kalau sudah yang ketiga ini baru warisan. Warisan dibagi. Nah, maka urutannya harus 4 ini secara urut. Tidak boleh dibolak-balik urutannya. Meskipun di sini Allah sebutkan wasiat dulu, wasiyatin. Allah sebutkan wasiat. Tetapi ulama sepakat bahwasanya urutannya adalah utang dulu baru wasiat. Karena kata-kata au ya, atau ini kata-kata au dalam bahasa Arab yang artinya atau ini sama sekali tidak untuk menunjukkan urutan. Nah, maka urutannya tetap harus utang dulu baru wasiat.
Para ulama membahas, kalau memang urutannya utang dulu baru wasiat, kenapa Allah sebut wasiat dulu? Itu ada hikmahnya, Pak. Karena Quran ini tidak pernah sia-sia, pasti ada hikmahnya. Ternyata sebabnya adalah karena banyak orang itu tidak memperhatikan wasiat. Wasiat sering dilanggar. Kalau utang diperhatikan, Bapak punya utang apa? Nah, segera dilunasi. Tapi kalau masalah wasiat sering dilanggar. Wasiatnya ini memberatkan kita. Ini gara-gara wasiat ini kita mestinya dapat harta warisan sempurna, malah jadi berkurang sepertiga. Wasiatnya nggak usah aja. Nah, karena banyak yang meremehkan wasiat, Allah kemudian sebutkan yang pertama. Allah kemudian mengatakan, aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, la tadrun, kalian itu tidak tahu, ayyuhum, siapakah di antara mereka, aqrabu lakum, yang lebih dekat kepada kalian, naf'an, akan manfaatnya. Maksudnya yang lebih bisa memberi manfaat kepada kita. Jadi artinya Allah mengubah adat jahiliyah yang mendolimi anak kecil tidak dapat warisan, diubah seperti sekarang ini dalam ayat ini karena Allah paham siapa yang lebih manfaat, apakah bapak, apakah anak. Nah, maka ini ilmu warisan ini sudah disesuaikan dengan ilmunya Allah. Kita yang tidak punya ilmu jangan protes terhadap pembagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang dokter dengan seorang pasien. Pasien nggak bisa protes, Pak. Dokternya mau wae terserah. Ini mau saya suntik, nggak bisa pasien mengatakan, wah dolim dengan suntik saya. Nggak bisa, harus manut. Namanya pasien ya, dikasih obat apa saja manut. Mau kasih salep, mau kasih pil, mau kasih apa manut. Karena memang pasiennya nggak punya ilmu. Yang punya ilmu adalah dokternya. Nah, dalam masalah ini juga begitu. Allah punya ilmu, kita nggak punya ilmu. Allah sudah atur warisan seperti ini, kita nggak boleh membantah. Allah mengatakan dalam ayat-ayat yang lain, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 216. Wallahu ya'lam, Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian itu tidak mengetahui, enggak punya ilmu. Maka jangan menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fariidatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, sehingga peraturan warisan ini sudah disesuaikan atau sudah sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya ayat 11 ini bicara tentang bagian warisan anak dan bagian warisan orang tua. Untuk anak ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, anaknya campur, ada laki ada perempuan. Kemungkinan kedua, anaknya hanya perempuan tetapi 2 atau lebih. Kemungkinan ketiga, anaknya hanya perempuan tetapi 1 saja anaknya. Masih ada kemungkinan lagi sebenarnya, yaitu bagaimana kalau anaknya laki-laki semua. Nah, laki-laki semua tidak perlu dibahas karena sudah dibahas tadi bahwasanya anak itu dapat asobah. Maka kalau anaknya laki-laki semua seperti saya, anak saya 4 laki-laki semua. Kalau saya mati, maka anak-anak saya tadi dapat asobah. Tidak dibahas bagiannya berapa, tapi dapat sisanya berapa nanti dibagi sama rata. Kemudian untuk orang tua ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, ketika saya sebagai orang yang mati punya anak. Kondisi kedua, ketika saya sebagai orang yang mati tidak punya anak. Kondisi yang ketiga, saya sebagai yang mati tidak punya anak, tapi saya punya saudara-saudara. Nah, ini ada 3 macam kondisi jatah bagi orang tua saya. Warisannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi-kondisi tadi. Sekarang kita berpindah pada pembagian warisan suami istri. Dan dalam bab warisan, pembagian suami istri ini paling gampang, nggak susah. Karena hanya ada 2 kemungkinan. Kalau anak tadi kan ada 4 kemungkinan. Kalau bapak ibu kan ada 3 kemungkinan. Nah, ini suami istri hanya ada 2 kemungkinan saja, nggak ada yang lain. Nah, mari kita bahas. Allah katakan walakum, dan bagi kalian wahai para suami, nisfu, separuh, ma taraka, apa yang ditinggalkan oleh azwajukum, istri-istri kalian, illam yakun, jika tidak ada, lahunna, bagi mereka, waladun, anak. Fa in kana, maka jika adalah, lahunna, bagi mereka para istri tadi, waladun, anak, falakum, maka bagi kalian, ar-rubu', 1/4, mimma tarakna, dari apa yang mereka tinggalkan, mim ba'di wasiyatin,
setelah wasiat, yusina biha yang mereka mewasiatkannya, audainin atau setelah hutang. Jadi kalau istri saya mati, maka saya hanya ada dua kemungkinan. Kalau istri saya punya anak, maka jatah saya adalah lebih sedikit, yaitu ar-rubu', seperempat, supaya anak-anaknya juga dapat jatah. Tapi kalau dia tidak punya anak, maka jatah saya jadi naik, nisfu, separuh. Nah, maka kalau pengen dapat warisan banyak, istrinya yang banyak, Pak. Istrinya 4, semuanya nggak punya anak. Nah, maka separuh dari harta istri tadi diwarisi oleh suami. Itu kalau istrinya kaya loh, enten didit napa-napa nggih, istrine papat nih ora ninggalke napa-napa. Tayyib. Kemungkinan berikutnya yaitu untuk bagian berikutnya, bagian istri. Allah mengatakan walahunna, dan bagi mereka para istri ar-rubu', seperempat, mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan wahai suami, illam yakul lakum walad, jika tidak ada bagi kalian anak. Fa in kana lakum waladun, jika ada bagi kalian anak-anak, falahunna thumun, maka bagi mereka para istri 1/8, mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan, min ba'di wasiyatin, setelah wasiat, tusuna biha, yang kalian mewasiatkannya, audainin, atau setelah hutang. Jadi bagian istri itu separuh dari bagian suami. Kalau suami tadi ada kalanya setengah atau 1/4, maka istri ada kalanya 1/4 atau 1/8. Kalau saya mati, istri saya sekarang ini dapat 1/8. Kenapa? Saya punya anak-anak. Tapi seandainya saya nggak punya anak-anak, maka istri saya dapat 1/4. 1/4 atau 1/8 ini sama saja apakah istrinya 1 atau 2 atau 3 atau 4. Seandainya istri saya 4 dan saya punya anak-anak, maka mereka berempat dapat jatah 1/8 dari harta saya dibagi wong papat. Dan itu sama saja, mbok enom mbok tuwa jatahnya sama, Pak. Meskipun istri saya yang pertama mungkin sudah 20 tahun sama saya, istri saya yang keempat baru 1 hari sama saya, habis nikah besoknya saya mati, nih sama aja jatahnya. Untuk istri pertama yang tadi sudah 20 tahun dengan istri keempat yang baru 1 hari, jatahnya sama rata. Ya, karena di sini Allah mengatakan walahunna, dan bagi mereka para istri ar-rubu' 1/4, berarti 1/4 dibagi sama rata. Ini tidak boleh mengatakan wah ini berarti nggak adil dong. Ini kan ada yang istri yang sudah membersamai 20 tahun, satunya lagi baru 1 hari. Nggak bisa begitu. Karena memang Allah sudah menyamaratakan jatah mereka, ya kita katakan sama, itu sudah sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini membahas kondisi lain, yaitu kondisi kalalah. Apa sih kondisi kalalah? Sebelum kita bahas ayatnya, saya jelaskan dulu apa itu kalalah. Kalalah itu diperselisihkan oleh para ulama tafsirannya. Tetapi marilah kita pakai tafsirnya Abu Bakar dan Umar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah 2 orang sepeninggal saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Pada suatu hari Abu Bakar berkhutbah. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya saya punya pendapat dalam masalah kalalah. Kalau pendapat ini benar, maka dari Allah. Kalau pendapat ini salah, maka itu dari saya dan Allah berlepas diri. Kemudian dia mengatakan, yang dimaksud kalalah itu adalah kalau ada seorang mati sementara dia tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Itu namanya kalalah. Jadi waris atas nggak ada, waris bawah nggak ada. Bapak ibu nggak ada, anak nggak ada. Nah, atas bawah nggak ada, itu namanya kalalah. Mungkin dia punya istri, boleh, nggak ada masalah. Mungkin dia punya saudara-saudara, nggak ada masalah. Karena ini semuanya samping. Istri, saudara, ini kan samping semua. Tapi kalau atas, bapak, nenek, ibu, kakek, bawah, anak, cucu dan seterusnya nggak ada semua. Itu namanya kalalah. Bapak ke atas nggak ada, anak ke bawah nggak ada, kalalah. Nah, mari kita bahas masalah kalalah ini. Setelah Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar kemudian khutbah. Beliau mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar sudah menjelaskan masalah kalalah
dan saya tidak mau untuk menyelisih Sayyidina Abu Bakar. Saya malu kalau saya menyelisih Abu Bakar karena Abu Bakar lebih mulia daripada saya. Saya ngikut aja Abu Bakar pendapatnya apa tentang kalalah, saya ikut. Nah, itulah pendapat Sayyidina Abu Bakar dan Umar tentang kalalah. Allah mengatakan, wa in kana rajulun, dan jika ada seorang laki-laki yurathu, diwarisi kalalatan, secara kalalah, yaitu dia mati nggak punya bapak ibu, nggak punya anak cucu, aw imra'atun, atau seorang perempuan mati tetapi walahu akhun, dia memiliki satu saudara laki-laki, au ukhtun, atau satu saudara perempuan, falikulli wahidin minhuma, maka untuk masing-masing dari keduanya as-sudusu, 1/6. Jadi saya mati, saya tidak memiliki bapak ibu, tidak memiliki anak, tapi saya punya satu saudara. Nah, maka dia dapat 1/6. Atau sebaliknya, yang mati perempuan, yang mewarisi saudara laki-lakinya, sama juga 1/6. Bagaimana kalau ahli warisnya atau saudaranya atau saudarinya tadi lebih dari satu? Kalau satu kan 1/6. Kalau lebih dari satu, Allah katakan, fa in kanu, maka jika adalah mereka aktsara min dzalika, lebih banyak dari itu, yaitu lebih dari satu, fahum, maka mereka syuraka, berserikat, fits thuluts, dalam 1/3. Mim ba'di wasiyatin, setelah wasiat, yusi biha audain, yang diwasiatkan oleh si mayit, atau setelah hutang. Nah, maka cuma ada dua kemungkinan. Kalau jumlah saudara saya atau saudari saya hanya satu, jatah mereka 1/6. Kalau jumlah saudara atau saudari saya tadi adalah 2 atau lebih, aktsara min dzalik, lebih banyak, itu maksudnya 2 atau lebih. Karena tadi disebutkan satu, berarti lebih banyak itu 2 atau lebih. Maka mereka berserikat dalam 1/3. Jatah mereka 1/3 dan mereka berserikat. Apa sih maksudnya berserikat ini? Yang dimaksud berserikat itu jatahnya sama. Jadi seandainya saya mati secara kalalah, kemudian saya punya 2 saudara, satu laki-laki, satu perempuan. Warisan saya berapa? Misalnya untuk mereka 1/3 ini misalnya 10 juta misalnya. Nah, berarti saudara saya dapat 5 juta, saudari saya juga dapat 5 juta. Di sini laki perempuan jatahnya sama. Kenapa? Karena Allah katakan syuraka, berserikat, itu berarti jatahnya sama. Jadi tidak selalu laki-laki itu jatahnya 2 kali lipat perempuan, tidak selalu. Kalau untuk anak memang begitu. Tapi kalau untuk saudara dalam kondisi kalalah ini malah laki perempuan jatahnya sama. Kemudian Allah menggarisbawahi di sini, ghairu mudhar, tidak boleh memadharati. Artinya wasiat tadi tidak boleh memadharati. Wasiat yang memadharati dianggap batal. Misalnya seseorang punya wasiat untuk mensedekahkan separuh dari hartanya. Nanti kalau saya mati, separuh harta saya wakafkan untuk pesantren Darussalam. Nah, ini namanya madharat, enggak boleh. Wasiat itu sudah dibatasi oleh Allah, hanya 1/3 maksimalnya. Kalau engkau wasiat separuh, ini berarti memadharati, haram, ghairu mudhar, enggak boleh madharat. Wasiyatan minallah, itu sebagai wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui, Maha aris. Aris yaitu tidak mudah untuk menghukum atau tidak mudah untuk marah. Tayyib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya teringat satu cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia ditanya oleh seseorang yang akan mati, "Wahai Sayyidina Ali, saya mau mati. Apakah saya boleh mewasiatkan 1/3 dari harta saya untuk disedekahkan atau untuk diwakafkan?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Kamu tidak boleh wasiat dari 1/3 hartamu." Kenapa nggak boleh? Karena di sini ghairu mudhar, tidak boleh memadharati. Nah, Sayyidina Ali melihat orang ini orang miskin, sementara anaknya ada banyak. Kalau dia mewasiatkan 1/3 dari hartanya, kasihan anak-anaknya. Mereka udah miskin, sebenarnya mau dapat warisan, tetapi malah dikurangi 1/3, padahal warisannya juga enggak banyak. Akhirnya tambah dikit lagi warisannya. Nah, maka oleh Sayyidina Ali, kamu enggak boleh wasiat. Kenapa? Kamu bukan orang kaya,
dan anak-anakmu banyak, sehingga kalau kamu tambah wasiat lagi, jatah warisan mereka tambah kecil lagi. Kita lihat dalam ayat yang lainnya, Al-Wasiyah, surat Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Nah, wasiat itu menurut Allah adalah in taraka khairan. Apabila seseorang itu meninggalkan kebaikan. Kebaikan itu artinya harta. Nah, maka Sayyidina Ali katakan, kamu itu tidak taraka khairan. Kamu tidak meninggalkan harta. Kamu termasuk orang miskin. Nah, maka kamu tidak boleh kasih wasiat dari hartamu, itu malah menyengsarakan anak-anakmu. Maka tidak selalu wasiat itu ditekankan. Kalau memang harta kita banyak, apalagi anaknya cuma 2, ya silahkan wasiat, gak ada masalah. 1/3 semuanya nggak apa-apa, karena masih ada 2/3 masih banyak untuk anak-anak kita. Tapi kalau harta kita sedikit, anak-anak kita banyak, nggak usah wasiat-wasiat. Lebih baik kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan kecukupan, sehingga mereka tidak usah minta-minta kepada manusia, daripada kita wasiat tetapi kemudian anak-anak kita setelah itu pada jadi orang-orang miskin dan minta-minta pada orang lain. Nah, ini lebih baik kita tinggalkan mereka dalam kondisi kecukupan. Inilah tafsir ringkas untuk 2 ayat ini. Sangat bagus 2 ayat ini untuk dihafalkan. Dan pesan guru saya waktu itu ketika saya mempelajari ayat ini, beliau katakan, hafalkan 2 ayat ini supaya ilmu warisan tidak lenyap sampai kalian hafal seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah kita nggak pernah salah, Bang. Nah, maka pesan beliau 2 ayat ini hafalkan sampai nggak pernah salah, sampai melindur-melindur pun baca ini benar semuanya, karena sudah hafal total terhadap ayat ini. Ini supaya ilmu warisan nggak lenyap, karena sekarang kita lihat ilmu warisan tampaknya udah lenyap. Satu orang mati, satu kampung ditanya siapa yang bisa bagi warisan, nggak ada yang bisa bagi, nggak paham ilmunya. Nah, ini menunjukkan ilmu warisan sudah hampir punah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.